Selamat siang dokter. Nggih, selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan Monggo, duduk Bapak, pelan-pelan, Ibu. Pak. Nggih, hati-hati Pak. Nggih. Selamat siang Bapak, Ibu. Saya Dokter Plam, dokter jiwa yang bertugas pada siang hari ini. Nggih. Iya dokter. Ini dengan siapa? Saya Ana dokter, anak mantu Pak Seto. Oh, nggih. Oke. Perkenalkan Panjenengan? dokter Pram, saya Basuki. Saya anak bungsunya dari Pak Seto. Oh, nggih. Ada yang bisa kami bantu, Mbak Ana? Begini dokter, ini dalam beberapa tahun ini kurang lebih 2 tahun nggih. J. Bapak saya ini tiba-tiba itu sering uring-uringan dokter. Sering uring-uringan seperti moodnya itu tidak stabil begitu dokter. Kalau kita mau memberikan makan atau makanannya tidak cocok, beliau ini sering marah-marah. Kadang itu kalau tidak cocok sama makanannya, piring itu sampai dilempar-lempar begitu dokter. Oke. Terus kadang-kadang itu juga kita itu seperti dicurigai begitu dokter. Kita itu dikira mengambil dompet, mengambil surat-surat penting Bapak. Padahal Bapak itu yang iya. lupa dokter sebenarnya. Iya. Jadi beliau itu juga kadang kalau mau ambil anduknya itu ya lupa tempatnya dokter. Itu dokter, jadi kami ya bingung. Iya, kami bingung merawatnya ini bagaimana dokter. Kami harus apa sebagai anak-anak ini? Serba salah dokter. Kalau diingatkan marah. Oh. Sebelumnya ada kejadian apa kalau boleh tahu sebelum Bapak mulai banting piring? Sepertinya tidak ada kejadian apa-apa dokter, biasa saja. Nggih. Atau ada faktor yang memperberat mungkin? Apa ya Mas ya memperberat nggih? Nggak ada Ya kayak. mungkin ya setelah habis pensiun itu mungkin sih. Oh nggih ya paling Jadi ya. jarang bergaul, Nggih. cuma di rumah aja. Iya. Beliau itu memang dulu nggak punya hobi ya dok ya. Jadi mungkin setelah pensiun itu selama di rumah terus, apalagi pandemi ini, jadi ya kurang interaksi gitu dokter. Sebelumnya kerja apa Bapak? Bapak ini pensiunan dari bank dokter. Dokter. Iya. Jadi dari zaman muda itu kerjanya kan sampai larut malam. Ya itulah dok, kerja di bank kan banyak tuntutannya gitu ya. Jadi waktu buat masyarakat itu juga bapak itu kurang dokter. Oh iya. Sebelumnya udah pernah berobat ke dokter yang lain? Bapak tidak pernah dokter, cuma Bapak ini dalam 3 tahun ini tensinya agak tinggi sama sakit gula dokter. Tapi kami bawa kontrol ke puskesmas itu hasilnya normal-normal saja. Cuma memang kita konsumsi obat dokter, ada obat darah tinggi sama obat gula. Obatnya dari dokter puskesmas? Iya dari dokter puskesmas. Puskesmas terdekat dokter. Kalau tahu obatnya apa? Dulu itu sempat merujuk ke rumah sakit, tapi setelah beberapa saat itu katanya dikembalikan ke puskesmas. Masuk kasus prolanis dokter. Oh nggih. Amlodipin ya, Nggih. dipin Iya, gitu kayaknya ya. Amlodipin 1x10 dokter, yang nggih. 10 mg itu. Sama apa? Metformin ya Mas ya, 3 kali metformin. 1 dokter. Dan bapak itu nunjuknya juga teratur gitu dokter. Tapi harus diingatkan loh Mas Iya, kalau minum akhir-akhir obat ini. itu. Nggak ingat soalnya dokter. Kalau aktivitas Bapak belakangan ini bagaimana nggih? Aktivitasnya ya tidak ada aktivitas khusus dokter, ya tidur-tiduran saja, nonton TV, makan, mandi. Tapi kalau untuk makan tuh kadang-kadang masih diingatkan. Untuk mandi juga kadang-kadang kita sering mengingatkan untuk mandi. Ya katanya itu wong belum makan kok. Saya udah makan kok gitu. Padahal udah sore. Nah, tadi barusan makan gitu ya. Lupa dokter. Suka mengulang-ulang perkataan gitu? Iya. Baik, karena usia Bapak juga sudah di atas 70, Iya. dalam pengobatan Bapak kita harus berkolaborasi dengan beberapa spesialis di bagian lain. Selain jiwa, bagian penyakit dalam, bagian saraf, nanti sama-sama kita berembuk untuk memberikan terapi terbaik buat Bapak. Namun kalau di bagian jiwa sendiri ada beberapa pemeriksaan yang harus saya nilai. Yang pertama mini mental state exam, di mana ini untuk menilai fungsi orientasi
kognitif Bapak, baik itu orientasi, bahasa, dan lain sebagainya. Oke, dokter. Menurut saya dokter itu kayak direkam-rekam itu bukan dokter? Oh enggak, ini cuma wawancara sederhana yang nanti saya lakukan, dan nanti juga Bapak ada menulis, menggambar. Nanti kita nilai di sini kira-kira bagaimana kemampuan kognitif Bapak saat ini. Nggih. Kemudian juga nanti kita akan menilai geriatric depression scale, di mana kita ingin tahu apakah Bapak ini mengarah ke depresi atau tidak. Apakah Mbak Ana dengan Mas Basuki bersedia? Monggo dokter. Kami manut derek dokter. Itu yang Bapak, buat Bapak yang terbaik ngoten. Nggih, yang terbaik saja dokter. Kami mohon Mas Basuki dengan Mbak Ana menunggu di ruang tunggu sebentar, boleh? Nggih, kami keluar dulu dokter. Nggih, monggo. Titip Bapak nggih dokter. Nggih. Ketemu dokter. Nggih. Tadi kesini dengan siapa Bapak? Saya tadi kesini sama anak dan menantu saya. Naik apa? Diantar pakai mobil sih, Jo. Jalannya bagaimana tadi waktu kemari? Saya kurang begitu ingat, Dok. Oh, nggih. Pak Seto, bagaimana perasaan Bapak belakangan ini? Perasaan saya merasa biasa-biasa saja, dokter. Saya juga tidak merasa sakit. Makanya saya bingung kenapa saya dibawa ke sini ya. Oh, nggih. Ada yang mengganggu Bapak nggak selama di rumah? Kalau di rumah sih saya rasa biasa-biasa saja. Ya namanya orang tua, sudah pensiun. Ya rasa bosan sedikit, tak ada kegiatan. Ya seperti itu saja, Pak Dokter. Kalau ada sesuatu yang membuat Bapak mudah marah, kadang bikin sedih, apa kalau boleh tahu? Ya kalau saya sih saya cuma agak bingung sama anak dan menantu saya. Kenapa? Saya ini toh rasanya saya sehat-sehat saja, masih seperti anak SMA, sehat, ya masih muda. Lah kok ada yang nemenin saya 24 jam terus? Katanya suruhan dari anak dan menantu saya untuk menjaga saya, seperti itu. Berarti Bapak yakin ada yang mengawasi Bapak terus ya? Ji, memang ada perawatnya yang datang. Ya saya bingung toh, saya sehat-sehat aja kok dijagain terus seperti itu. Saya jadi kurang nyaman seperti itu. Apakah yang menjaga Bapak itu ada niat jahat sama Bapak? Sepertinya begitu ya, Dok. Saya takut mereka ngambil uang di lemari saya. Nggih. Bapak ada merasa hidup hampa, tak ada guna lagi, bosan? Tidak ada sih, Dok ya. Bapak, saya sebutkan benda, tolong Bapak ulangi ya. Baik. Pulpen, kacamata, kursi. Pulpen, kacamata, kursi. 100 dikurang 3 berapa Bapak? 97. Coba digambar. Coba diulang benda tadi. Pulpen. Apa ya, Dok, tadi ya? Oke, nggak apa-apa Bapak ya. Keluarga Pak Seto? Iya dokter. Iya dokter. Permisi dokter. Mas Sewu dokter. Kembali Mbak Ana. Jih, atur nuwun Dokter Pram. Jadi Bapak menderita
demensia ringan dari hasil pemeriksaan kita. Demensia itu apa ya dokter ya? Iya dokter, baru denger ya dok, itu apa ya dok? Nggih, jadi demensia ini kumpulan dari beberapa gejala di mana terjadi penurunan kemampuan intelektual dan daya ingat pada Bapak. Saya apresiasi sekali sama Mas Basuki dan Mbak Ana cepat membawa Bapak kemari ya. Jadi belum terlambat gitu ya dok ya? Jadi pada demensia ini sendiri yang perlu kita ketahui, yang pertama ada penurunan memori. Jadi Bapak terkadang sulit mengingat, mudah lupa, suka mengulang-ulang perkataan, pertanyaan, bahkan menanyakan hal-hal yang sama berkali-kali. Ya betul dokter. Ya, cocok nih kok dokter, seperti yang Bapak kami alami sehari-hari gitu dok. Jadi kadang tuh kalau ngomong ya diulang-ulang gitu. Misalnya ada cucunya datang gitu dokter, terus Bapak itu ya yang diceritain dongengnya ya zaman dulu-dulu. Iya, dan itu gitu dokter. Itu terus dokter. Kemudian terkadang ada juga yang mengalami disorientasi tempat. Jadi kalau Bapak keluar rumah mohon didampingi. Atau kita buat juga ID card yang ditaruh di kantong yang ada namanya Mbak Ana dan nomor HP Mbak Ana dan Mas Basuki. Jadi kalau tiba-tiba Bapak pergi tanpa sepengetahuan, ada yang melihat di jalan bisa mengantarkan kembali. Tapi harapan kami Bapak terus didampingi ya. Iya. Kemarin juga sempat ya keluar itu, ditemukan sama Pak Satpam dokter, karena nggak tahu jalan pulang. Nah untung Satpamnya itu sama saya kan kenal gitu. Untung nggak hilang ini Bapak. Iya, berarti ya mungkin dari sekarang kita bener idenya dokter Pram tadi ya. Setuju sekali dokter. Tapi kita memang di rumah ada yang jaga Bapak dokter, yang khusus jaga 24 jam ya Mas ya. Tapi mungkin lengah ya kemarin sempat ini ya. Iya, namanya juga orang luar rumah dokter, nggak seperti keluarga sendiri yang bisa fokus ke Bapak. Kemudian tadi identitas tadi ditaruh saja berarti ya di saku baju Bapak. Kemudian terkadang mengalami gangguan bahasa. Jadi terkadang bahasa yang Bapak bicarakan kadang kita nggak ngerti ya dokter ya. Dan kita harus pelan-pelan ketika berbicara dengan Bapak. Misalnya Bapak kesulitan membuka baju Bapak, kami akan bantu buka baju Bapak, nggih. Jadi nggak bisa kita samakan dengan orang yang lain, yang mungkin langsung tegas atau keras. Jadi harus lebih sabar gitu ya dok ya. Mungkin agak berat ya, tapi inilah letak pahala terbesar ya buat kedua anaknya ini, anak menantunya. Kami akan berusaha dokter, ya Mas, kita akan berusaha ya supaya Bapak ini juga nyaman di rumah dokter. Jadi misalnya biar Bapak ada kegiatan, Bapak kan misalnya suka membaca buku, dukung Bapak untuk membaca buku, membelikan buku-buku favorit Bapak. Bebas ya dok ya? Bebas, yang mana minat, yang penting Bapak harus ada kegiatan. Kemudian untuk melatih intelektual Bapak kembali, ngisi TTS. Nanti kami beli di Gramedia. Banyak itu dokter, di rumah kami dekat Gramedia dokter. Pas sekali. Kemudian biar Bapak mudah mengingat, kita buat catatan kecil untuk Bapak untuk kegiatan sehari-hari biar Pak Seto yang ngisi ya. Kegiatan hari-harinya mau apa. Jadi Bapak tulis di kertas, nanti dievaluasi sama Mbak Ana dan Mas Basuki ya. Kemudian Pak Seto juga harus olahraga, didampingi Mas Basuki pagi-pagi cuma setengah jam saja. Selain olahraga tadi, kita juga harus menyediakan tempat yang nyaman di rumah ya. Jangan sekali-kali membentak Pak Seto ya. Walaupun membuat kita kadang pulang kerja capek, tapi jaga kali ungkapkan perkataan yang lembut sama Pak Seto. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk obatnya apa ada obat yang bisa diminum dokter? Terus kemudian mungkin kontrolnya ya Mas ya?
kontrolnya itu kapan, nanti bagaimana dan kapan, dokter? Oh, nggih. Jadi di sini saya ada menuliskan resep juga. Ini diminum yang bertujuan terkadang tadi keluhan kadang Bapak marah tiba-tiba, kemudian kadang mudah lupa. Nggih. Selain itu untuk kontrolnya ke kita ke Polijiwa sebulan sekali. Sebulan sekali, Ya. Kemudian disertai juga kontrol ke poli saraf dan poli penyakit dalam ya. Jadi kita semua berusaha untuk yang terbaik untuk kesembuhan Bapak. Tuhan begitu murah sekali sama kita, begitu sayang kepada kita, di mana surga yang paling dekat yang dapat kita jumpai ada di rumah kita, yaitu dengan menjaga orang tua kita. Tolong jaga dengan baik orang tua kita yang sudah lansia, seperti dia dulu menjaga kita ketika kita masih kecil. Baik, Obat ini resep obat bisa diambil dari farmasi dan leaflet tentang menjaga lansia di rumah kami berikan juga. dokter. Kami pelajari di rumah, dokter. Ada lagi yang ingin ditanyakan Mas Basuki, Mbak Ana? Sekiranya sudah cukup, Dokter Pram, matur nuwun sekali untuk penjelasan dan perawatan buat Bapak kami pada hari ini, Dokter. Nanti kami akan mematuhi semua nasihat Dokter Pram untuk merawat Bapak kami dengan lebih baik, Dokter. Baik, lekas sembuh Pak Seto ya. Terima kasih Dokter Pram. Kami mohon pamit dulu ya, Dok ya. Semoga dokter juga sehat-sehat selalu. Amin. Lekas sembuh Pak Seto ya, Mbak Ana, Mas Basuki, hati-hati di jalan nggih. Matur nuwun, Dokter. Pamit dulu ya, Dokter. Kami pamit, dokter. Monggo. Terima kasih. Sami-sami.